kemudian mati seluk. Kiai Jamas dan Kiai Basari belum datang juga, Kiai. Saya punya firasat buruk. Maksud Kiai? Khawatir mereka tertangkap. Di awal episode ini, kita menuju pada Kiai Jamas dan Kiai Basari yang di saat itu dihadapkan kepada Dewa Petir. Petikan kecapi wanita setan itu sebenarnya bukanlah petikan biasa, namun memiliki kekuatan gaib yang bertujuan untuk menundukkan kedua kiai tersebut. Kiai Jamas pun sudah mulai merasakan dari suara kecapi yang merongrong dirinya untuk menurut apa kata Dewa Petir. Sedangkan para prajurit Dewa Petir yang ada di ruangan tersebut pun tampak telah menutup telinganya yang kesakitan. Wanita pemetik kecapi tersebut kemudian langsung mendekati Kiai Jamas dan mulai mempengaruhinya dari dekat. Akan tetapi sang Kiai pun menyadarinya, sehingga ia pun langsung mengajak Kiai Basari untuk melawan dengan berzikir meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Dewa Petir dan semua orang yang ada di situ pun tampak mentertawakan sikap dan tindak tanduk kedua kiai tersebut. Namun kemudian mereka menjadi terkejut sendiri dengan apa yang terjadi selanjutnya. Bagaimana menurut Kiai? Kalau aku ingin memberikan anugerah yang Tuhan berikan padaku untuk Kiai berdua. Apa maksudmu? Ya, aku ingin membagi separuh dari kekuasaanku, kekayaanku dan semua yang kumiliki pada Kiai berdua. Kiai mau? Walau kau serahkan seluruh kekayaanmu, ditambah seluruh kekayaan bumi ini, aku tidak sudi menjadi pengikutmu. Benar. Kurang ajar. Beraninya kalian menghina aku. Kiai Jamas dan Kiai Basari kini sedang disiksa oleh Dewa Petir, melewati mak lampir yang di saat itu sedang berada di ruangan khusus untuk membuat kedua kiai tersebut menjadi menderita. Akan tetapi, walaupun begitu, keduanya pun masih mencoba untuk bertahan. Bahkan Kiai Jamas masih mampu berkata-kata untuk menentang kemauan Dewa Gadungan tersebut. Hal itu jelas membuatnya semakin marah dan tidak berhenti menyiksa keduanya. Ada apa, Kiai? Aku baru saja mendapat kasaf bahwa Kiai Basari dan Kiai Jamas sedang disiksa oleh Dewa Petir. Kalau begitu, aku akan segera mempersiapkan kuda. Tidak ada waktu lagi. Kita harus menolongnya sekarang juga. Tapi, untuk ke istana Dewa Petir saja, butuh waktu 2 hari perjalanan, Kiai. Ya, aku mengerti. Kita gunakan saja Asma Jalalut. Benar, Kiai. Dengan begitu, kita bisa segera menolong Kiai Jamas dan Kiai Basari. Ya,
Kiai Ageng Jembar Jumantoro pun langsung setuju dengan usul Kiai Jabat bahwa mereka harus menggunakan Asma Jalalut atau yang dikenal dengan ilmu Ngrogoh Sukmo. Sang Kiai pun menugaskan kepada Pangeran Purbaya untuk menjaga mereka bertiga yang akan melakukan Asma Jalalut menuju ke markas Dewa Petir di Cirebon. Sang pangeran pun kemudian mengumpulkan seluruh santri untuk menjaga padepokan tersebut, terutama ruangan yang digunakan oleh para kiai. Kini Kiai Ageng Sebayu, Kiai Ageng Jembar Jumantoro, dan Kiai Jabat pun telah ngerogoh sukmo dan langsung menuju ke markas Dewa Petir dengan cara terbang melewati udara. Sementara itu, keadaan Kiai Jamas dan Kiai Batsari tampak semakin menyedihkan. Keduanya kini sedang menggelepar-gelepar seperti orang yang sekarat. Semua pengikut Dewa Petir yang menyaksikannya pun tampak sangat terkejut melihat siksaan yang mengerikan tersebut. Muka-muka mereka pun menunjukkan rasa ngeri yang luar biasa. Kalian sendiri yang memilih mati sengsara. Pak Lampir dalam bahaya. Ayo cepat bantu. Mau kemana? Membantu Mak Lampir untuk melawan mereka. Mereka siapa? Apakah kau tidak melihat para kiai-kiai itu? Kiai-kiai apa? Mana kiai-kiai itu? Mereka bisa melihat kita. Apa boleh buat? Serang! Serang! Ya, para kiai tersebut pun kini harus berhadapan dengan prajurit-prajurit Dewa Petir. Dan hal itu adalah hal yang sangat tidak menguntungkan, karena kini semua orang sudah bisa melihat keberadaan ketiga kiai tersebut. Kini kita tinggalkan sejenak pertarungan itu dan kita menuju pada seorang pemuda berpakaian serba putih yang tampak tergesa-gesa menuju padepokan Kiai Ageng Sebayu. Pemuda itu pun langsung dihadang oleh para santri yang telah mendapatkan tugas khusus dari Pangeran Purbaya. Orang itu pun mengatakan bahwa ia membawa berita atau pesan yang sangat penting bagi Kiai Ageng Jembar Jumantoro dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun. Orang itu pun tampak memaksa dan ia pun langsung menghajar para prajurit padepokan yang menghalanginya. Kepandaiannya pun cukup tangguh untuk menghadapi puluhan santri yang mengeroyoknya. Dan kemudian ia pun berhasil menerobos masuk dan langsung menemui Kiai Ageng Jumantoro yang di saat itu masih melakukan ngerogoh sukmo. Kiai, Berhenti! Pangeran, Siapa? Apa yang kau lakukan di sini? hamba Kam. Hamba ingin menyampaikan awala pada Kiai Ageng Jumantoro. Berikan padaku. Maaf Pangeran, hamba diamanatkan untuk menyampaikan kepada Kiai Ageng Jumantoro tanpa perantara. Siapa yang mengutusmu? Maaf, hamba tidak dapat mengatakannya Pangeran. Kurang ajar! Tangkap dia! Pangeran!
Kiai Ageng Sebayu yang terluka pun langsung dibawa kabur oleh Kiai Ageng Jumantoro dan Kiai Jabat. Namun mereka dikejar oleh Mak Lampir, Dewa Petir serta Grandong. Kiai Ageng Jembar Jumantoro pun kemudian menyuruh Kiai Jabat untuk membawa Kiai Ageng Sebayu terlebih dahulu kembali ke Padepokan, sedangkan dirinya sendiri yang akan menghadapi Mak Lampir karena memang tidak ada pilihan lain lagi. Sementara itu, Kan yang kini telah ditangkap pun memohon kepada Pangeran Purbaya untuk diizinkan menemui Kiai Ageng Jumantoro. Namun sang pangeran pun tidak memperbolehkannya, sebab memang itulah tugasnya dan pesan dari sang kiai sendiri. Sedangkan orang itu sebenarnya juga menunaikan tugas penting yang diberikan kepadanya oleh gurunya. Jadi mereka berdua sama-sama hanya menjalankan tugas. Kebetulan ketika itu Kiai Ageng Sebayu dan Kiai Jabat pun sudah masuk kembali ke dalam raganya. Apa yang terjadi, Kiai? Panjang ceritanya, Pangeran. Beliau terluka dalam. Kiai, Kiai Jabat. Kam? Benar, Kiai. Aku membawa pesan dari guru Syekh Maulana Bakir. Lepaskan dia. Guru mengutusku untuk menemui Kiai Ageng Jumantoro. Sayang sekali, Kam. Kiai Ageng Jumantoro belum bisa ditemui. Tapi Kiai, kata guru ini darurat. Kiai Ageng Jumantoro harus segera diberitahu. Kamu tahu kunci sandinya? Tahu, Kiai. Ya, Mim, Dal, Nu. Innalillahi. Kam, kau tahu arti kunci sandi tadi? Balaul Kubro, Kiai. Bahaya besar. Sebab itu, Kiai, aku harus menemui Kiai Ageng Jumantoro. Kam, kalau kau percaya, berikan nawala itu kepadaku. Tapi... Kam, kamu tidak akan bisa menemui Kiai Ageng Jumantoro. Mengerti kamu? Kiai Jabat pun kemudian menyuruhkan untuk memberikan nawala tersebut kepadanya. Dan akhirnya pemuda itu pun mengambil sebuah surat dan memberikannya kepada Kiai Jabat. Setelah membacanya, sang kiai pun menjadi sangat terkejut, seakan tidak percaya dengan isi surat tersebut. Pangeran Purbaya pun meminta agar dirinya diberitahu supaya ia bisa membantu meringankan beban Kiai Jabat. Sang kiai pun kemudian membawa Pangeran Purbaya keluar ruangan itu untuk memberitahukannya dengan pelan-pelan agar sang pangeran tidak terkejut. Malapetaka yang belum pernah terbayangkan oleh kita sebelumnya, dan mungkin itu yang disebut kiamat. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kapan itu akan terjadi, Kiai? Bulan purnama mendatang. Itulah awal dari para setan-setan akan menyerang alam manusia secara terang-terangan dan menguasai semuanya. Itu berarti tinggal 3 hari lagi, Kiai. Iya. Begini, Pangeran. Sebelum purnama datang, aku akan berusaha mencari jalan. Kalau begitu, ayo kita bangunkan Kiai Ageng Jumantoro, Kiai. Jangan. Pangeran Purbaya pun mengatakan bahwa bulan purnama yang dimaksud tinggal 3 hari lagi. Dan Kiai Jabat pun membenarkannya. Ia pun meminta sang kiai untuk bersama-sama membangunkan Kiai Jembar Jumantoro. Namun Kiai Jabat menjelaskan kalau mereka tidak mengetahui bagaimana kabar sang kiai yang tidak diketahui di mana kabar keberadaannya di saat ini. Kiai Jabat pun kemudian menyuruh Pangeran Purbaya untuk mengabarkan berita tersebut ke berbagai daerah agar memperketat penjagaan di daerah masing-masing. Sementara itu, keadaan Kiai Ageng Jembar Jumantoro sendiri pun semakin mengkhawatirkan.
Kini kita menuju pada Gendawar yang di saat itu tampak sudah sembuh setelah terluka dalam akibat pukulan Braja Denta Dewa Petir. Kini pemuda itu pun sedang berada di daerah Cirebon, tepatnya di dalam wilayah kekuasaan Dewa Gadungan tersebut. Tujuannya berada di tempat itu adalah jelas, yaitu untuk mencari tahu kabar tentang majikannya, Temenggung Martoloyo, dan juga para kiai yang sedang ditawan oleh Raja Petir. Ras, tidak jaga? Sudah semalam. Dawatnya, Kang. Ya. Serem. Kenapa? Ketua menyiksa 2 kiai itu habis-habisan. Anehnya, 2 kiai itu tidak mati. Terima kasih. Monggo, Mas. Ya. Ini, Kang. Setelah mendapatkan kabar berita dari kedua prajurit tersebut, Gendawar pun segera pergi menuju ke arah markas Dewa Petir yang sangat besar bagaikan istana tersebut. Ia pun mengintai dan mengikuti prajurit barusan yang akan kembali ke dalam istananya. Di istana Dewa Petir itu tampak banyak sekali prajurit yang berjaga-jaga dan berlalu lalang. Tampaknya tempat yang diintainya kini adalah wilayah penjara yang sedang dijaga sangat ketat oleh pasukan Dewa Petir. Gendawar pun kemudian membuka buntalan yang dibawanya, yang isinya adalah pakaian topeng hitam yang selama ini digunakan olehnya. Ia pun cepat-cepat berganti pakaian dan segera masuk ke dalam istana tersebut. Itu topeng hitam! Tangkap! Tangkap Brandong! Baru sekejap sudah menghilang. Kita berhadapan dengan orang sakti. Kalau begitu kita lapor pada ketua. Ayo. Apa? Topeng hitam berani menyerbu kemari? Betul, Ketua. Mungkin dia berusaha untuk menyelamatkan Temenggung Martoloyo dan 2 kiai sepuh. Kurang ajar. Pindahkan mereka ke penjara 3. Kumpulkan bersama Biksu Campa. Baik, Ketua. Dewa Petir pun tampak sangat terkejut karena topeng hitam berani datang sendirian mengacau istananya. Kini Kiai Basari dan Kiai Jamas yang masih hidup itu pun dipindahkan ke dalam penjara Biksu Campa dan disatukan di sana. Sang biksu pun tampak sangat terkejut dengan keadaan kedua kiai tersebut, terutama Kiai Basari yang tampak sangat lemah. Kiai Jamas pun menjelaskan apa yang telah terjadi kepada mereka berdua. Biksu Campa pun kemudian mengatakan bahwa ia sudah menduga bahwa semua itu akan terjadi. Kegelapan akan menyelimuti bumi. Mendengar kata-kata Biksu Campa, Kiai Jamas pun dengan menggebu-gebu mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan semua itu terjadi. Kini kita menuju pada Mak Lampir yang di saat itu sedang bermain-main dengan tempat pemujaannya. Tampaknya ia mencoba untuk membuka tabir kegelapan, namun ternyata hal itu tidak berhasil dilakukannya. Bagaimana Lampir? Kenapa belum berhasil? Tidak sekarang, Ketua. Karena pintu kegelapan hanya bisa dibuka pada saat bulan purnama. Jin, setan, siluman akan keluar dari pintu ini. Sehingga mereka bisa berjalan dan melakukan apa saja. Seperti halnya manusia. Dengan kekuatan itu, aku bisa menguasai dunia. Dan dunia
akan ada di dalam genggamanku. Berangkatlah. Baik, Pangeran. Mohon pamit, Pangeran. Ya, silakan pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tok, Semiko, Gusti. berikan Nawala ini pada Kiku Pagongan. Baik, Gusti. Perintahkan supaya memperketat penjagaan kampung. Baik. Cepat laksanakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampaikan salamku pada Kuwu Kalisapu. Berangkatlah. Ya, ketika itu Pangeran Purbaya dan Kiai Jabat pun sedang mengirimkan santri-santri padepokan Kiai Ageng Sebayu ke berbagai daerah dengan membawa nawala penting dari Syekh Maulana Bakir. Hampir semua santri sudah mereka utus, walaupun tetap saja masih ada daerah-daerah yang belum bisa mereka capai. Sang pangeran pun kemudian mempertanyakan apakah Kiai Jabat sudah mengetahui bagaimana cara menangkal terbukanya dunia kegelapan. Sang Kiai pun tampak bingung ditanya demikian, sebab kawan-kawannya kini semuanya sedang mendapatkan cobaan berat, dan hanya tinggal dirinya sendiri dan Kiai Ageng Sebayu saja di antara para kiai yang masih bertahan. Itu pun Kiai Ageng Sebayu sedang terluka. Pangeran Purbaya pun mengatakan bahwa dirinya siap untuk membantu apapun yang akan dilakukan oleh sang kiai. Kiai Ageng Sebayu yang ada di dalam pun kemudian keluar dengan terhuyung-huyung setelah mendengar percakapan antara menantunya dan sahabatnya itu. Ia pun kemudian mengatakan bahwa ia masih sanggup berjuang melawan keangkara murkaan selama nyawanya masih menempel di tubuhnya. Kira aku akan melewatkan kesempatan emas ini. Aku akan berjuang bersama-sama kalian. Tapi kan Romo masih... Selama aku masih bisa menghirup nafas, berarti aku masih sanggup berjuang untuk melawan kebatilan. Jihad fisabilillah. Insya Allah, Kiai. Insya Allah. Kini kita menuju pada Tirta yang di saat itu sedang berada di sebuah pasar dan dirinya tampak kelaparan. Namun ia tidak mempunyai cukup uang untuk membeli makanan. Kebetulan di sana juga ada Prajan Nanta yang sedang mabuk. Ia pun tampaknya mengerti tentang keadaan anak tersebut, sehingga kemudian ia pun membeli makanan dan memberikannya kepada Tirta yang di saat itu telah berada di pinggir telaga. Tirta yang sedang kelaparan pun tampak senang dan langsung menerima makanan tersebut lalu memakannya dengan lahap. Kemudian Praja Nanta pun memanfaatkan momen tersebut untuk bertanya kepada Tirta siapa anak itu sebenarnya, mengapa ia diangkat sebagai murid dan pangeran muda oleh Dewa Petir. Tirta pun tampak marah karena ia dipaksa oleh pemuda itu untuk mengatakan hal yang sangat tidak disukainya. Namun kemudian Praja Nanta pun memaksanya dengan kekerasan agar anak itu mau mengaku tentang pertanyaannya. Katakan sebenarnya, apa hubunganmu dengan Dewa Petir? Hah? Kenapa kau yang diangkat jadi muridnya? Hah? Kurang ajar. Aku mau menjadi murid Dewa Petir agar aku bisa membalaskan dendam ayahku. Siapa ayahmu? Ki Cakrabumi. Ki Cakrabumi? Bukankah ketiga setan utara yang membunuhnya? Kau dendam? Aku tahu. Kau ada di balik rencana busuk ini. Rencana busuk apa? Kau akan mencelakai ketua dan akan membunuhnya. Ngawur bicaramu, Praja Nanta. Jangan mungkir. Anak itu yang mengatakannya. Dasar pengkhianat. Aku tidak akan membiarkan hidup orang yang akan menyakiti ayahku. Hah? Ayahmu? Kau tidak tahu. Akulah sebenarnya
pangeran muda. Aku anak kandung Dewa Petir. Setan Utara 3 tampaknya sangat terkejut dengan kata-kata Prajananta barusan. Sedangkan Tirta yang melihat kemelut itu pun kemudian langsung melarikan diri, sebab ia takut dengan Prajananta dan kesal terhadap Setan Utara 3 yang telah membunuh ayahnya, Ki Cokro Bumi. Prajananta yang melihat Setan Utara 3 mengejar Tirta pun kemudian merasa diremehkan oleh kedua orang itu dan merasa bahwa Setan Utara 3 tidak percaya bahwa ia adalah anak Dewa Petir, sehingga ia pun marah dan mengejar mereka. Lepaskan aku. Tidak. Ada apa denganmu? Kenapa tiba-tiba kau berubah sikap? Aku benci denganmu. Aku tak mau bergabung dengan orang-orang yang telah membunuh ayahku. Apa yang hendak kau lakukan? Kabur, terus menjadi gelandangan. Itu yang kau mau? Dengan begitu kau membalas dendammu. Jangan cengeng. Bukan hanya kau yang pernah kehilangan orang yang kau cintai. Tapi kenapa kau tidak bisa tegar dan menerima semuanya dengan lapang hati? Apa yang kau tahu? Kau tidak pernah mengalami apa yang aku alami. Tirta tampak menangis dan Setan Utara 3 pun tampak kasihan terhadap anak itu. Kata-kata Tirta barusan adalah salah besar, karena sebenarnya dirinya juga pernah mengalami hal yang sama dengan Tirta, di mana ketika itu anak istrinya dibunuh oleh komplotan penjahat, sehingga ia pun terlunta-lunta dan berputus asa hingga kini terpaksa ia menjadi pengikut Dewa Petir. Setan Utara 3 sebenarnya adalah seorang pendekar budiman yang baik hati dan suka menolong yang lemah. Namun hanya keadaanlah yang membuatnya menjadi seperti sekarang dan menjadi pengikut Dewa Petir. Kau tahu ini kuburan siapa? Ini kuburan istri dan anakku. Mereka juga mati terbunuh di depan mataku sendiri. Apa kau masih bisa bilang bahwa aku tak tahu apa yang kau rasakan? Hah? Tangkap! Dia! Kiai Ageng Sebayu, dia mengerti kalau Dewa Petir sedang merogoh sukmo. Kita harus membantunya, Guru. Kalau tidak, dia bisa mati. Mak Lampir pun di saat itu sedang sangat khawatir terhadap keselamatan Dewa Petir. Ia pun kemudian mengajak Nandini untuk menyusul suaminya itu menuju ke padepokan Kiai Ageng Sebayu. Di sisi lain, tampak Kalagondang yang sedang bersama dengan Nyai Parwati, dan ia pun baru saja dipanggil oleh wanita itu dengan mantra yang pernah diberikan olehnya. Ia pun juga mengatakan bahwa Nyai Parwati boleh memanggilnya jika ada urusan penting saja, dan bukan untuk hal-hal yang tidak berguna seperti sekarang ini. Nyai Parwati pun kemudian mengatakan bahwa ia memanggil Kalagondang sebab memang benar-benar ada urusan yang sangat penting terkait dengan masalah Dewa Petir yang harus diomongkan olehnya. Dalam keadaan biasa, Dewa Petir sulit dikalahkan. Tapi sekarang dalam keadaan Grogo Sukmo, aku ingin agar dia tidak kembali ke raganya. Oh, begitu. Kecil, Nyai. Urusan penting begini dianggap kecil. Nah, sekarang begini saja.
Nyai meneruskan rencana Nyai, aku dengan rencanaku sendiri. Setuju? Boleh? Ibu! Ibu! Kenalkan. Ibu? Bicara dengan siapa, Bu? Kalian tidak melihat ada seseorang di samping ibu tadi? Tidak. Tidak, aku tidak melihat siapapun kecuali ibu saja. Barangkali ibu ngelindur ya? Ngelindur? Ngelindur bagaimana, Bu? Ngelindur kok bagaimana? Ngelindur yang ngomong sendiri. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.